Kita akan bahas sebuah kisah yang, wah, luar biasa. Ini tentang iman, tentang keberanian, dan tentang bagaimana seorang anak gembala bisa berubah menjadi seorang raja yang sangat dihormati. Ya, ini adalah kisah Nabi Daud alaihissalam, dan perjalanannya ini sungguh-sungguh inspiratif. Nah, ini dia pertanyaan utamanya kan? Gimana ceritanya seorang pemuda yang gak dikenal, yang senjatanya cuma alat sederhana, bisa menumbangkan seorang tiran yang begitu berkasa? Dan bukan cuma itu, bahkan sampai mengubah nasib bangsanya. Ternyata, jawabannya ada pada kekuatan yang jauh lebih besar dari sekedar kekuatan fisik. Oke, kita mulai dari awal. Kisah ini dimulai di medan perang, di mana seorang pahlawan muncul dari tempat yang paling gak kita duga. Ini adalah babak pertama dari kebangkitan Nabi Daud. Coba deh, bayangin situasinya. Di satu sisi, ada pasukan Bani Israel yang lagi ketakutan. Jumlah pasukannya jauh lebih sedikit. Di seberang mereka ada Jalut, seorang raja yang kejam, dengan pasukan yang kelihatannya nggak terkalahkan. Di medan perang itu, rasanya harapan itu tipis banget. Dan disinilah perbandingannya. Jadi, beda banget. Di satu sisi ada Daud, seorang pemuda bertubuh kecil, belum terkenal, senjatanya cuma ketapel. Di sisi lain, Jalut, penguasa zalim yang perkasa, yang memimpin pasukan raksasa. Kalau lihat di atas kertas, ya ini pertarungannya mustahil kan? Tapi, inilah momen yang mengubah segalanya. Dengan keyakinan yang penuh dan tentunya atas izin Allah, Daud melontarkan batu dari ketapelnya dan berhasil mengalahkan Jalut. Kemenangan ini nunjukin sesuatu yang penting banget. Kalau kekuatan sejati itu nggak diukur dari ukuran badan atau senjata, tapi dari keimanan di dalam dada. Tapi tunggu dulu, kemenangan spektakuler itu ternyata baru permulaan. Dari sini, perjalanan Daud berlanjut, membawanya dari seorang pahlawan menjadi pemimpin besar bagi kaumnya. Allah kemudian menganugerahinya tanggung jawab yang luar biasa. Bukan cuma satu loh, tapi 3 kehormatan besar sekaligus. Status sebagai nabi untuk membimbing umat, kekuasaan sebagai raja untuk memimpin dengan adil, dan kitab suci Zabur sebagai pedoman hidup. Nah, yang terpenting adalah bagaimana ia menggunakan kekuasaan itu. Dia nggak jadi sombong sama sekali. Malah sebaliknya, ia dikenal karena keadilannya yang nggak tergoyahkan. Setiap keputusan yang ia ambil itu selalu didasarkan pada hikmah dan kebenaran, tanpa pandang bulu. Tapi bukan cuma soal kepemimpinan, Nabi Daud juga dikaruniai mujizat dan bakat-bakat istimewa yang membuatnya makin luar biasa. Ini adalah anugerah-anugerah yang membedakannya dari yang lain. Nah, disinilah kita lihat keajaiban-keajaiban lainnya. Suaranya itu begitu merdu saat melantunkan ayat-ayat Zabur, sampai-sampai alam pun seakan ikut bergetar. Gunung-gunung dan burung-burung ikut bertasbih bersamanya. Dan yang gak kalah menakjubkan, Allah membuat besi jadi lunak di tangannya. Bayangin. Tapi kemampuan melunakkan besi ini bukan cuma buat pamer loh. Ia menggunakannya untuk membuat baju zirah, sebuah teknologi pelindung yang canggih banget pada masanya. Ini menunjukkan bagaimana Allah memberinya keterampilan praktis untuk melindungi umatnya, yang berjalan beriringan dengan kekuatan spiritualnya. Keren banget kan? Tapi, ya namanya hidup, bahkan seorang nabi pun gak luput dari ujian. Bagian ini menceritakan sebuah momen penting yang justru menunjukkan keagungan karakternya, yaitu melalui kerendahan hati. Jadi, sebagai manusia, Nabi Daud juga pernah keliru. Dalam satu kasus, ia mengambil keputusan terlalu cepat tanpa mendengar semua pihak dengan lengkap. Ini adalah sebuah ujian, sekaligus pengingat bahwa kesempurnaan itu hanya milik Allah. Tapi, responsnya inilah yang luar biasa. Begitu menyadari kekeliruannya, dia nggak cari-cari alasan. Dia langsung mengakui kesalahannya, memohon ampun dengan sepenuh hati, dan bersujud dalam taubat yang betul-betul tulus. Nah, ini pelajaran yang sangat mendalam buat kita semua. Kehebatan seseorang itu bukan karena dia nggak pernah salah, tapi karena kemampuannya untuk mengakui kesalahan dan segera kembali kepada Tuhannya. Kerendahan hati inilah yang justru membuat Nabi Daud begitu agung. Oke, jadi setelah kita lihat semua perjalanannya, dari pertempuran sampai ke ruang pengadilan, apa sih hikmah abadi yang bisa kita bawa pulang dari kehidupannya? Kisahnya ini meninggalkan warisan yang kaya banget. Pertama, keberanian sejati itu lahirnya dari iman, bukan dari otot. Kedua, pemimpin sejati itu harus adil dalam keputusannya dan rendah hati dalam sikapnya. Ketiga, setiap bakat yang kita miliki bisa jadi jalan untuk beribadah. Dan yang terakhir, setiap kesalahan adalah kesempatan untuk bertaubat.
Jadi, secara singkat, bisa dibilang Nabi Daud ini adalah paket lengkap. Ia adalah simbol keberanian yang lahir dari keyakinan, keadilan yang nggak pandang bulu, dan sebuah hubungan yang sangat-sangat erat dengan Sang Pencipta. Kisah Nabi Daud ini meninggalkan kita dengan satu perenungan penting. Dari mana sih sumber kekuatan yang sejati itu? Apakah dari hal-hal yang kelihatan, seperti kekuatan fisik dan kekuasaan, atau dari sesuatu yang lebih dalam, iman dan ketundukan kita kepada Tuhan? Coba kita renungkan.